Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita reinkarnasi assassin terhebat part ke-8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini diawali dengan Raon yang sedang berkata kepada Glenn bahwa ia menginginkan teknik kultivasi aura yang jauh lebih baik dibanding apa yang diterimanya di pelatihan dasar. Ia juga meminta teknik kultivasi yang sesuai dengan bronze tablet miliknya itu. Menurut Raon, teknik kultivasi shadow dari kehidupan sebelumnya tidaklah cukup untuk mengembalikan posisi Sylvia di keluarga dan untuk membalaskan dendamnya kepada Derus. Glenn pun mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Raon. Lalu Glenn memetikkan jarinya. Seketika muncul susunan buku-buku yang begitu banyak di hadapan mereka. Glenn berkata bahwa ini adalah rak buku yang dimiliki oleh Sighart. Lalu ia menyuruh Raon untuk mengangkat tangannya dan akan keluar buku yang dibutuhkannya sekarang juga. Raon pun tampak paham apa yang disebutkan oleh Glenn. Ia langsung mengangkatkan tangannya. Ia berharap sesuatu yang sangat ia butuhkan muncul dari susunan buku-buku tersebut. Tiba-tiba saja salah satu buku tua terbang ke arahnya. Raon yang tidak mengetahui itu buku apa yang keluar seolah-olah bertanya buku tua apa yang terbang menghampirinya. Sementara itu Glenn dan pelayan tampak kaget dan bingung. Glenn pun bertanya kepada Raon bagaimana ia bisa mendapatkan buku tua tersebut. Buku tersebut adalah 10,000 Flame Cultivation. Buku melayang dan terbuka di hadapan Raon. Ia tampak kebingungan dengan teknik kultivasi yang ada pada buku tersebut. Buku teknik kultivasi memancarkan sinar cahaya api yang membuatnya kaget. Raon pun merasa ada aura yang terus mengalir di tubuhnya. Lalu Glenn pun memanggil Raon. Ia bertanya kepada Raon apa yang barusan dilakukan olehnya. Raon pun menjawab Glenn ia tak tahu apa yang dilakukannya. Yang diingat olehnya hanyalah teknik kultivasi yang tiba-tiba menghilang di tangannya. Lalu Glenn bertanya lagi, apakah Raon mengingat nama buku tersebut? Sementara itu Raon hanya menunduk dan melihat tangannya. Tampak start window seperti mengingatkan Raon. Glenn pun bertanya lagi, apakah Raon mengingat isi buku tersebut? Raon pun menjawab, ia juga mengingat isi buku tersebut. Setelah itu, Glenn berkata bahwa Raon telah dianugerahi bronze tablet dan ia boleh pergi meninggalkannya sekarang juga. Raon pun berbalik badan segera meninggalkan Glenn dengan pelayannya. Bersamaan dengan itu, Raon tampak masih kebingungan dan melihat telapak tangannya. Setelah Raon sudah tidak ada, sang pelayan bertanya kepada Glenn tentang buku yang diambil oleh Raon. Glenn pun menjawab bahwa buku tersebut adalah teknik kultivasi dari kepala keluarga Sighart yang pertama. Glenn juga menjelaskan bahwa teknik tersebut belum ada yang dapat membaca dan dilakukan oleh siapapun sepanjang sejarah Sighart. Glenn tampak tak menyangka melihat Raon dapat mempelajari teknik kultivasi The Thousand Flame tersebut. Mendengar perkataan Glenn, sang pelayan pun tampak khawatir terhadap keberadaan Sylvia dan juga Glenn itu sendiri. Menurutnya, Sylvia dan Raon mungkin akan terseret dalam bahaya jika ada yang mengetahui hal ini. Ia berkata bahwa tak perlu khawatir dengan Sylvia dan Raon, dikarenakan tak ada satu orang pun yang mengetahui tentang teknik kultivasi 10,000 Flame.
dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Menurut Glenn, jika bukan karena Raon, buku tersebut hanya akan menjadi pajangan dan membusuk di rak-rak tersebut. Glenn berkata kepada pelayan bahwa ia memiliki sebuah firasat kalau angin segar akan berhembus di masa depan keluarga Zieghardt. Sementara itu, tampak Raon yang masih melihat telapak tangannya. Menurutnya, pemberian teknik kultivasi ini cukup aneh. Bahkan jika ditukar dengan Golden Tablet pun tidak akan sebanding dengan teknik kultivasi yang diterima olehnya. Sambil mencoba berkultivasi, menurut Raon, teknik kultivasi ini tak kalah dengan teknik Ring of Fire yang legendaris. Maka teknik ini layak dipelajari olehnya. Tampak Raon terus saja berlatih kultivasi. Ia kesusahan mengumpulkan aura untuk kultivasi ini. Roh biru yang bersama Raon berkata bahwa Raon tampak sedang kesulitan. Ia menyuruh Raon untuk berhati-hati karena akan menjadi masalah jika seseorang menyentuh dirinya pada saat berkultivasi. Ia akan menjadi lumpuh, padahal sudah mendapatkan teknik kultivasi sebagus itu. Lalu Raon tampak kaget mendengar omongan roh biru tersebut. Roh biru berkata kepada Raon agar membiarkan King of Essence mengganggu dirinya pada saat berkultivasi. Raon pun menjawab roh biru bahwa itu akan merugikannya karena King of Essence akan mendapatkan tubuh Raon yang sedang lumpuh. Lalu roh biru menjawab bahwa itu tidak menjadi masalah. Meski anggota tubuh Raon dipotong atau energi senternya meledak, King of Essence dapat menghidupkan kembali semuanya. Mendengar perkataan dari roh biru, Raon menganggapnya sebagai seorang musuh dan Raon mulai lebih berhati-hati terhadap roh biru tersebut. Lalu Raon berjalan mengarah jendela kamarnya. Ia ingin mengurus seorang pelayan yang setiap malam berkunjung ke tempatnya. Ia melihat ada pelayan wanita yang sedang menulis di pinggir sambil menulis pesan yang ingin ia sampaikan. Ia berkata bahwa ini adalah berita dan hanya ini yang dapat ia sampaikan selama ini. Berita yang disampaikannya adalah tentang Raon yang mendapatkan teknik kultivasi dan aura kultivasi yang dikeluarkan oleh Raon sangatlah luar biasa. Judil sedikit merasa ketakutan. Ia berpikir mau sampai kapan ia diperintahkan menjadi mata-mata seperti ini. Lalu Judil menaruh surat yang ditulisnya ke danau. Di saat ia ingin kembali, tiba-tiba saja Judil ditodong pisau di bagian lehernya. Raon berkata kepada Judil, jika ia berbicara maka Raon akan membunuhnya. Lalu Raon menyuruh Judil untuk menurunkan pandangannya dan melihat ke arah danau. Judil yang ketakutan merasakan aura membunuh milik Raon yang begitu besar. Lalu Judil melihat bayangan Raon di air danau. Judil tampak heran mengapa Raon dapat mengikutinya. Lalu Raon berkata kepada Judil bahwa ia sudah merasakan gerak memata-matai Judil sejak hari pertama Judil memasuki bangunan pavilion. Lalu Raon bertanya apakah Judil berhasil mendapatkan informasi yang layak untuk disebarkan. Judil merasa apa yang dikatakan oleh Raon sangat tidak mungkin. Itu dikarenakan Judil sudah benar-benar memastikan untuk tidak meninggalkan jejak maupun hawa kehadiran dirinya. Lalu Raon menyuruh Judil untuk membuka matanya. Judil yang masih ditodong dengan pisau mau tidak mau harus nurut dengan Raon untuk membuka mulut. Setelah itu Raon memberi sebuah pil kepada Judil. Setelah itu Raon mengambil surat informasi tentang dirinya yang hendak dikirimkan ke Central Martial Palace. Raon membuka surat itu, tetapi ia tidak bisa membacanya. Ia pun bertanya kepada Judil, apakah kertas tersebut telah diberikan kode atau membutuhkan reaksi tertentu agar bisa dibaca. Lalu Raon seperti menebak-nebak dengan apa surat itu dapat bisa dibaca. Lalu Raon menyebutkan
bahwa surat tersebut dapat dibaca dengan cahaya bulan. Judil pun kaget Raon dapat mengetahui bagaimana cara surat tersebut dapat dibaca. Lalu Raon mencoba menebak siapa yang menyuruh Judil untuk memata-matai Raon. Kemudian ia mengetahui bahwa ini semua adalah perintah dari Karon Sighart. Judil merasa bahwa ini semua tidak mungkin terjadi. Dirinya sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk menjadi ahli mata-mata. Mustahil menurutnya jika Raon berhasil mengetahui semuanya dari raut wajahnya. Dan rasa sakit membakar yang ada di tubuhnya adalah fakta bahwa Raon membaca pikirannya tanpa ada kesalahan. Lalu Judil bertanya pada Raon, apakah yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah red worm? Raon pun bertanya padanya, apakah ia mengetahui red worm itu apa? Lalu Raon berkata bahwa Judil mengirimkan surat ini pada Karon Sighart. Pasti ia adalah mata-mata dari Central Martial Palace dan dia sudah memulai semua ini dari 7 bulan yang lalu setelah upacara Swords Judgment. Raon juga berkata bahwa Judil telah melakukan investigasi yang cukup mendalam bukan hanya pada dirinya tapi juga dengan Sylvia, Helen, dan pelayan lainnya. Dengan rasa takut yang berlebihan, Judil mengira ini akan menjadi misi yang mudah untuk mendapatkan informasi Raon yang hanya anak-anak dan Sylvia yang telah menjadi cacat. Tapi menurut Judil telah ada seorang monster yang hidup di paviliun. Sambil memegang surat informasi, Raon menatap Judil yang sedang berlutut ketakutan. Lalu Judil berkata kepada Raon bahwa ia akan mengganti seluruh informasi dengan informasi yang salah. Raon menyuruh Judil untuk melupakan niatnya itu karena Karon Sighart lama-kelamaan akan mengetahui tentang dirinya. Raon pun mendekati Judil dan berkata bahwa ia akan menjadi mata-mata ganda. Judil disuruh mengirimkan informasi yang memang akan diketahui oleh Karon Sighart. Dan Raon menginginkan informasi yang penting dari Karon Sighart. Judil yang sudah ketakutan dari awal menjawab ia akan mengikuti sesuai perintah Raon. Lalu sembari meninggalkan Judil, Raon berkata bahwa saat Judil kembali, ia akan menantikan informasi yang berguna tentang Karon dari dirinya. Di perjalanan pulang, Raon ditanya oleh Roh Biru kapan dia mensamon Red Worm. Raon menjawab bahwa ia tak mungkin menggunakan Red Worm yang menjijikkan. Raon baru saja memberi Judil racun yang membuat rasa sakit luar biasa untuk sementara. Roh Biru bertanya lagi padanya bahwa Raon membaca pikirannya tanpa menggunakan Red Worm. Raon menjawab dengan cara itu ia bisa mendapatkan informasi dari berbagai faktor. Orang lain pasti tidak tahu, hanya dialah yang tahu. Jauh setelah itu, hari di mana Raon sedang terfokus dengan latihannya telah tiba, di mana ia terus berlatih tetap tak bisa membentuk aura, bahkan sampai hari pemanggilan tiba. Tampak Raon sedang berjalan menuju camp pelatihan. Di camp pelatihan hanya ada 42 orang yang lolos menjadi train. Raon yang sedang memandangi sekitar camp pelatihan tiba-tiba saja didatangi oleh Runan. Runan menyapa Raon dan menatap mata Raon. Runan seperti teringat apa yang dibilang oleh ayahnya untuk berterima kasih karena sudah dibantu oleh Raon selama berlatih. Lalu Runan mengucapkan terima kasih kepada Raon. Raon pun tampak kebingungan. Menurutnya Runan bertingkah cukup aneh karena berterima kasih tanpa sebab. Dan nampak Dorian juga sedang di sana. Dorian memanggil Raon dan bertanya kabar Raon. Lalu Dorian mengatakan beruntung ketika Raon sebagai kepala train. Beda cerita kalau Buren yang menjadi kepala train. Tiba-tiba saja Buren muncul di hadapannya. Dorian langsung jatuh ketakutan. Tetapi Buren menghiraukan Dorian dan menemui Raon. Mereka berdua tatap-tatapan.
Tiba-tiba saja Buren menunduk dan meminta maaf kepada Raon. Ia mengakui kekalahannya dan meminta maaf atas sifatnya yang jelek. Buren berkata bahwa ia belum menyerah dan harus berusaha agar dapat bangkit berdiri di hadapannya. Ia berbalik badan meninggalkan Raon dan menegaskan sekali lagi bahwa ia takkan mundur ataupun menyerah. Setelah Raon ditinggalkan oleh Buren, Raon tampak terkesima dengan kejujuran Buren yang mengakui kekalahannya walau dia dari keluarga yang hebat. Tiba-tiba saja Rimmer yang datang di camp pelatihan. Ia meminta maaf karena terlambat akibat dari meminum anggur yang menyebabkan dirinya kesiangan. Lalu di hadapan seluruh train, Rimmer mengucapkan selamat. Ia juga menyampaikan bahwa pelatihan resmi akan dimulai dari hari ini dan rutinitas kegiatan mereka keseluruhan akan sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada sedikit tambahan program pelatihan. Rimmer memberitahu program latihan tambahan pertama yaitu metode kultivasi aura. Di tengah-tengah Rimmer menjelaskan kepada seluruh train, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menendang pintu untuk masuk ke camp pelatihan. Ia berteriak seperti orang yang sedang marah. Dorian pun tampak kaget melihat sosok wanita tersebut. Sementara itu, Rimmer berkata, akhirnya wanita tersebut datang juga. Ia menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah train yang gagal dari kelompok sebelumnya. Dan Rimmer memperkenalkan wanita tersebut bernama Martha Zieghart. Lalu part ke-8 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin uploadan dari part-part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.